Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwati dengan NIM 06031282328032. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menganalisis satu artikel berita terkait dengan konsep analisis laba maksimum pada pasar monopoli untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh yang terhormat Ibu Yuliana FH, SPD MPD. Baiklah, jadi artikel berita yang akan saya bahas yaitu berita tentang kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina yang mulai berlaku pada 1 November 2024. Dilansir Tribunnews, produk BBM non-subsidi yang harganya naik meliputi Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Sementara harga Pertamax masih tetap, begitu juga dengan Pertalite dan Solar subsidi yang tidak mengalami kenaikan per 1 November. Jadi, berita ini membahas tentang penyesuaian harga yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero pada berbagai jenis BBM non-subsidi di Indonesia pada tanggal 1 November 2024. Kenaikan harga tersebut mencakup BBM seperti Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Sementara harga untuk Pertamax dan BBM subsidi seperti Pertalite, Solar itu tidak mengalami kenaikan. Bisa kita lihat pada gambar berikut daftar terbaru harga BBM Pertamina di SPBU DKI Jakarta per 1 November 2024. Yang pertama itu Pertalite, bisa kita lihat bahwa Pertalite ini harganya masih tetap yaitu 10.000 per liter. Kemudian Biosolar juga masih tetap yaitu 6.800 per liter. Dan juga Pertamax masih tetap yaitu 12.100 per liter. Sementara itu untuk Pertamax Turbo pada periode November 2024 ini menjadi 13.500 per liter dari yang sebelumnya itu 13.250 per liter. Kemudian juga Pertamax Green naik menjadi 13.150 per liter dari yang sebelumnya yaitu 12.700 per liter. Kemudian Dex Lite naik menjadi 13.050 per liter dari yang sebelumnya itu 12.700 per liter. Dan yang terakhir itu Pertamina Dex naik menjadi 13.440 per liter dari yang sebelumnya itu 13.150 per liter. Kebijakan ini diambil berdasarkan keputusan pemerintah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kepmen ESDM. Keputusan tersebut mengatur formula harga dasar untuk perhitungan harga jual eceran BBM jenis bensin dan solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan harga BBM dengan kondisi pasar energi global, sekaligus menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan pasokan energi. Berita kenaikan harga BBM non-subsidi ini sangat berkaitan dengan konsep analisis laba maksimum dalam pasar monopoli. Kenapa demikian? Karena PT Pertamina sebagai perusahaan yang menguasai hampir seluruh distribusi BBM di Indonesia, termasuk dalam kategori pasar monopoli di sektor BBM. Apa sih pasar monopoli itu? Jadi, pasar monopoli ini adalah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar tanpa adanya pesaing langsung. Karena itulah, perusahaan monopoli seperti PT Pertamina memiliki kekuatan yang dominan untuk menentukan harga barang atau jasa karena tidak ada pesaing langsung. Dalam berita ini, kenaikan harga BBM non-subsidi yang dilakukan oleh Pertamina tidak hanya merupakan penyesuaian berdasarkan formula yang diatur oleh pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai laba maksimum. Dalam pasar monopoli, laba maksimum ini tercapai ketika pendapatan marginal atau marginal revenue sama dengan biaya marginal atau marginal cost. Pertamina sebagai perusahaan monopoli memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga produk, dan kenaikan harga ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan guna menutupi biaya operasional yang semakin tinggi. Dengan meningkatkan harga produk seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green, yang memiliki permintaan relatif tidak elastis, Pertamina dapat meningkatkan harga tanpa terlalu mempengaruhi jumlah penjualan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai laba maksimum, karena meskipun harga naik, konsumen tetap membeli produk tersebut sehingga pendapatan yang diperoleh tetap optimal. Berbagai faktor turut mempengaruhi kenaikan harga BBM non-subsidi. Berdasarkan analisis saya, terdapat 3 faktor utama yang berperan penting. Yang pertama itu adalah kebijakan pemerintah. Penyesuaian harga ini mengikuti keputusan Menteri ESDM yang mengatur formula harga dasar BBM untuk memastikan harga mencerminkan biaya produksi dan distribusi serta tidak membebani masyarakat. Yang kedua, kenaikan harga minyak mentah global. Kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional berpengaruh langsung terhadap biaya produksi BBM, karena Pertamina mengimpor sebagian besar pasokan minyak.
Kenaikan harga minyak dunia menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi harga jual BBM di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi dan distribusi. Kenaikan biaya operasional seperti biaya produksi, transportasi, serta overhead lainnya juga mendorong peningkatan harga BBM non-subsidi. Untuk menutupi biaya tambahan ini, Pertamina menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini berdampak signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat. Adapun dampaknya, yang pertama yaitu dampak terhadap biaya hidup. Kenaikan harga BBM akan langsung mempengaruhi biaya transportasi yang kemudian meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu dampak terhadap inflasi. Kenaikan harga BBM dapat memicu inflasi karena biaya transportasi dan produksi barang akan meningkat. Kenaikan biaya tersebut akan mendorong harga barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok untuk naik juga. Akibatnya daya beli masyarakat akan menurun. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Kenaikan harga BBM ini bisa memperburuk kesenjangan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, karena mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan biaya hidup yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu dampak terhadap sektor bisnis. Bisnis yang bergantung pada distribusi barang seperti transportasi dan logistik akan menghadapi kenaikan biaya operasional. Ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya saing di pasar. Untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi, berbagai kebijakan dan strategi itu perlu diterapkan. Yang pertama itu subsidi dan kebijakan harga. Salah satu alternatif kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi adalah memperluas program subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Subsidi dapat diberikan pada jenis BBM yang lebih terjangkau seperti Pertalite dan solar, sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan bakar dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian, pengembangan sumber energi alternatif. Pemerintah dan Pertamina juga bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih terjangkau, seperti kendaraan listrik atau energi terbarukan lainnya. Dengan memberikan insentif untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar BBM. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas transportasi publik. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan transportasi publik untuk memberikan alternatif yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Ini termasuk memperbaiki armada angkutan umum, meningkatkan frekuensi layanan, dan memperluas jaringan transportasi yang bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap mobilitas masyarakat. Dari analisis ini, kita dapat melihat bagaimana Pertamina sebagai pelaku monopoli menetapkan harga BBM. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini mencerminkan strategi perusahaan dalam menyeimbangkan regulasi, kebutuhan masyarakat, dan pencapaian laba maksimum. Baiklah, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.